Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Belajar. Kali ini kita akan membahas di materi bab keempat di semester ganjil kelas 8, yaitu tentang puisi. Nah, nanti kalian akan menerima materi yang pertama di bab 4 ini tentang menemukan unsur dalam puisi serta menyimpulkan isi yang terdapat di dalam puisi yang kalian baca maupun kalian dengar. Nah, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan kalian untuk mencatat materi pada hari ini, serta siapkan buku paket kalian, dan jangan lupa untuk melakukan absen online terlebih dahulu di Google Classroom kalian masing-masing, bukan di kolom komentar. Nah, sekali lagi bukan di kolom komentar ya, untuk absen online kalian itu ada di postingan Google Classroom kalian masing-masing. Silakan kalian isi di situ. Nah, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian bisa mendapatkan informasi pembelajaran yang terbaru maupun video tutorial yang terbaru di channel ini. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak jika kalian berada di luar rumah. Oke, langsung saja kita bahas materi tentang menemukan unsur-unsur puisi serta menyimpulkan isi dalam puisi. Nah, seperti biasa kita akan membahas yang pertama itu tentang kompetensi dasar terlebih dahulu. Nah, kompetensi dasar di sini ada kompetensi 3.7 dan 4.7. Nah, untuk 3.7 di sini ya kita akan membahas tentang mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, yang KD 4.7-nya kita akan menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan ataupun yang dibaca. Oke, jangan lupa untuk dicatat materi pada hari ini tentang puisi pada bab 4 yang pertama ini ya. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang akan kalian capai di pertemuan hari ini. Setelah kalian menyimak materi hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di dalam puisi dan jenis-jenis puisi tersebut. Serta yang kedua, kalian harus dapat membuat sebuah kesimpulan tentang makna dan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai di materi hari ini. Oke, seperti biasa, Bapak sediakan sebuah teks, nanti kalian baca teks ini, teks puisi Bapak ambil, ya kalian baca, kalian cermati, kalian pahami isinya, nanti materinya akan Bapak jelaskan tentang hari ini. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu puisi Tangisan Air Mata Bunda, karya Monica Sebentina. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, inilah sebuah puisi, ya, yang dimana puisi itu ada puisi lama dan puisi modern. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang puisi modern. Nah, puisi lama itu berupa gurindam, pantun, syair, karmina, dan lain-lainnya. Ya, yang kita bahas kali ini adalah puisi modern, yang dimana nanti kalian harus bisa menemukan unsur-unsur dalam sebuah teks puisi ini. Kalian harus bisa menyimpulkan isi yang tersirat di dalam puisi ini. Nah, ada yang tahu apa itu puisi? Nah, puisi ini adalah media untuk menyampaikan sebuah perasaan serta media untuk pemikiran seorang penulis melalui goresan penanya. Nah, maka muncullah sebuah puisi. Nah, di dalam teks puisi ini ya ini ada beberapa unsur pembangunnya. Kalau kalian memahami si teks ini, kalian bisa mengartikan setiap bait yang terdapat di dalam puisi ini.
ya. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang unsur-unsur pembentuk puisi. Sebelum memasuki unsur-unsurnya, kalian harus mengetahui dulu struktur yang terdapat di dalam teks puisi. Nah, ada dua bagian, ada struktur batin dan struktur fisik di dalam sebuah puisi. Nah, struktur batin itu meliputi adanya tema, perasaan, nada dan suara, serta amanat. Nah, tema di sini bisa puisinya temanya bertemakan tentang pendidikan, tentang sosial, tentang perasaan seseorang ya. Nah, ini adalah temanya. Nah, perasaan di sini ini mencakupi yang tertuang oleh si pengarang melalui goresan penanya. Nada dan suasana di sini ini ketika kalian membacakan sebuah puisi di mana kapan sih nada itu diperlukan menggunakan nada yang tinggi, nada yang rendah, ya itu harus kalian sesuaikan dengan puisi yang kalian bawakan. Nah, suasananya apakah suasana dalam puisi itu sedih, gembira, semangat ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan ekspresi wajah kalian, dengan gerak-gerik tubuh kalian. Jadi jangan sampai suasana puisinya itu sedih, tapi kalian membawakannya dengan semangat. Jadi tidak sinkron antara puisinya dengan pembawaan kalian nantinya. Nah, sedangkan amanat ya, amanat di sini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui goresan penanya dalam media puisi ini. Nah, seperti halnya kalau kalian membuat sebuah puisi, kalian itu mengungkapkan sesuatu perasaan kalian, pemikiran kalian ya, yang kalian sampaikan melalui puisi. Namun ada pesan yang tersirat di situ. Nah, itulah struktur batin puisinya, paham ya? Nah, kalau kalian masih bingung, ya silakan kalian tanyakan di kolom komentar ataupun kalian bisa menjapri WhatsApp Bapak. Oke, selanjutnya tentang struktur fisik puisi. Nah, ada 6 struktur fisik dalam puisi, ya. Yang pertama itu ada larik, tahu larik? Larik, tahu? Nah, larik ini yang terdapat dalam puisi adalah baris, di mana ada beberapa baris puisi yang disebut dengan larik. Biasanya ada memuat 8 sampai 12 suku kata di dalam setiap lariknya, ya, setiap barisnya. Jadi, jika ada 4 baris, maka 8 sampai 12 suku kata ini kalikan 4 saja, 4 larik. Nah, sedangkan bait di sini terdiri dari beberapa baris, ya. Bait di sini terdiri dari beberapa baris ataupun larik. Biasanya kalau kalian melihat pantun, ya, pantun itu dalam satu bait ada 4 baris yang bersajaknya AB, AB. Begitu juga dengan sebuah puisi. Puisi di sini memuat 4 baris di dalam satu baitnya yang bersajakan A, 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 A. Ya, nah sama dengan yang ketiga ini adalah rima dan sajak, atau rima atau sajak ya. Rima atau sajak ini sajaknya bersifat A, 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 A ataupun B, 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 B juga bisa ya. Kalau A, B, A, B itu biasanya digunakan di dalam sebuah pantun. Namun kebanyakan puisi modern sekarang itu tidak terikat lagi dengan aturan-aturan yang berlaku dalam penulisan puisi. Kebanyakan yang puisi sekarang kalau Bapak lihat itu contohnya tidak lagi menggunakan sajak A, 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 melainkan dia campuran ya, bisa A, B, C ataupun A, B, A, B lagi ya. Dan yang keempat itu ada pertautan antar bait. Nah, pertautan antar bait di sini merupakan hubungan antara bait yang ke-1 dengan bait yang kedua itu harus sama ya. Jadi bait yang satu dengan bait keduanya harus berhubungan, tidak boleh bait yang pertama menceritakan tentang kehidupan seseorang, lalu yang keduanya tentang suasana atau perasaan seseorang. Nah, itu berbeda nantinya ya. Jadi
harus berhubungan antara bait yang pertama dengan bait yang kedua serta bait yang selanjutnya, intinya saling berhubungan. Nah, sedangkan diksi, pastinya kalian sudah tahu apa itu diksi. Diksi di sini adalah pilihan kata. Pilihan kata yang memuat penggunaan kiasan ya ataupun permajasan yang terdapat di dalam sebuah puisi. Biasanya dalam menulis sebuah puisi di sini menggunakan bahasa kiasan ya, bahasa yang menggunakan permajasan. Nah, diksi adalah pilihan kata ya. Jadi jangan sampai lupa. Pilihan kata itu juga dimaksud dengan diksi, nama lainnya atau istilah lainnya. Nah, kan imaji di sini adalah imajinasi seseorang yang mengungkapkan sebuah perasaan yang tertuang di dalam sebuah teks puisi tersebut. Nah, inilah kedua struktur dalam sebuah puisi, ada struktur batin dan struktur fisik. Jadi, kalian harus bisa membedakan mana sih yang termasuk dalam struktur fisik, mana yang termasuk ke dalam struktur batin untuk menemukan unsur pembangun puisi. Inilah yang termasuk ke dalam unsur pembangun puisi. Oke, jelas ya? Nah, jika kalian kurang jelas, nanti silakan ditanyakan saja. Nah, yang selanjutnya, kalau kalian lihat contoh yang di sini ya, nah perhatikan di sini kalau kalian masih belum paham mana sih yang larik, mana sih bait, mana sih sajak atau rima, itu kalian bisa lihat di gambar sebelah ini ya. Nah, perhatikan di sini Bapak ngambil satu bait saja ya dari puisi yang kalian baca pertama tadi. Seonggok cacian selalu menghampirimu. Nah, inilah yang disebut larik ataupun baris di dalam sebuah puisi. Nah, sedangkan baris satu, baris kedua, ketiga, dan keempat ini disebut atau dinamakan bait. Nah, ini dinamakan bait. Sedangkan untuk rima ataupun sajak ini menggunakan masih bersajakan a ya. Namun kalau dalam contoh ini kan tidak berlaku hanya a aja, bisa u, bisa b, bisa c ya. Sama aja, intinya itu sama aja. Kalau kalian lihat rima atau sajaknya itu lihat di huruf terakhirnya ya, seperti menghampirimu itu menggunakan huruf u ya, bagimu, depanku, anakmu. Nah, itu menggunakan sajak a ya. Nah, untuk puisi di sini keempat baris ini disebut dengan isi. Kalau pantun itu larik ke-1 dan kedua itu disebut sampiran, larik ketiga dan keempat itu disebut isi. Nah, berbeda dengan sebuah puisi. Kalau puisi itu semua lariknya adalah isi, ya. Ingat, semua larik puisi adalah isi, berbeda dengan pantun. Kalau pantun larik pertama dan kedua itu disebut sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat itu disebut isinya. Nah, paham ya? Kita lanjut. Nah, untuk menyimpulkan isi puisi sudah jelas. Hal yang pertama kalian harus perhatikan, harus kalian lakukan adalah membaca isi puisi itu terlebih dahulu. Kalau kalian belum membaca puisinya, bagaimana kalian menyimpulkan isi yang terkandung di dalam puisi tersebut? Nah, yang kedua, menandai diksi yang digunakan. Kalian tandai mana sih puisi tersebut menggunakan bahasa kiasan atau permajasan seperti menggunakan majaz hiperbola, personifikasi, ya, alegori, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pahami maksud kata-kata tersebut dengan cermat. Nah, jika kalian sudah menandai, oh ini loh penggunaan bahasa kiasan ya, kalian pahami bahasa kiasan yang digunakan dalam puisi itu apa ya. Yang keempat, artikan makna puisi tersebut sesuai bahasa yang digunakan. Nah, setelah kalian bisa memahami maksud dari kata-kata yang digunakan di dalam sebuah puisi tersebut, kalian artikan maknanya ya, artikan maknanya. Nanti akan Bapak berikan contohnya dari puisi Khairul Anwar. Yang kelima ya, baru kalian bisa menyimpulkan pesan dalam puisi berdasarkan makna puisi yang telah kalian pahami
tadi. Nah, inilah kelima tahapan yang perlu kalian perhatikan dalam menyimpulkan puisi. Nah, namun ada beberapa jenis puisi yang perlu kalian pahami juga ya. Sebelum kalian menyimpulkan, kan harus tahu dulu, oh ini termasuk jenis puisi yang mana? Apakah jenis puisi yang bersifat apa? Eh, Naratif, deskriptif maupun lainnya, yaitu harus kalian pahami mana mana yang termaksud ke dalam puisi naratif, mana deskriptif ya, ataupun lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kalian memahami atau menandai makna serta kalian bisa menyimpulkan isi yang terkandung di dalam puisi di setiap baitnya. Nah, ini puisi dalam eh, kepada peminta-minta ya, karya Khairul Anwar. Baik-baik aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa, tapi jangan tentang lagi aku, nanti darahku jadi beku. Nah, di sini ada menggunakan kiasan ya, nanti darahku jadi beku. Ada juga di bait yang keduanya itu menggunakan bahasa kiasan juga ya. Sudah tercacar semua di muka, nanah meleleh dari luka, sambil berjalan kau usap juga. Nah, itu harus kalian artikan makna katanya sebelum kalian menyimpulkan. Di situ ada artinya ya, arti dalam setiap baitnya. Nah, kalau kalian perhatikan bait yang pertama itu artinya seorang tokoh aku yang merasa iba kepada si pengemis dan memberikan apa yang ia punya dengan terpaksa. Tokoh aku terganggu dan risih selalu dipandang terus-menerus oleh pengemis. Sebenarnya tokoh aku tidak setuju dengan cara si pengemis mencari nafkah dan mengatakan jika si pengemis terus seperti ini, ia tidak akan iba lagi. Nah, ini maksud dari bait yang pertama. Kalau kalian pahami ya, kalian cermati setiap baitnya itu mengandung makna ataupun artinya. Nah, setelah kalian memaknai setiap baitnya, baru kalian bisa menarik kesimpulan, oh ini loh ternyata pesan yang terdapat di dalam puisi ini. Oh ini loh ternyata isinya. Oh ini loh ternyata pesan yang terkandung ya di dalam sebuah puisi. Paham ya? Nah, ini adalah contohnya, silakan kalian catat. Jangan sampai lupa ya. Oke, Bapak Iri, pertemuan hari ini jika kalian kurang paham, kurang mengerti, tanyakan saja di kolom komentar ataupun di WhatsApp Bapak. Nah, jangan lupa untuk melakukan absen online. Sekali lagi Bapak ingatkan, jangan lupa untuk melakukan absen online di Google Classroom, bukan di kolom komentar, tapi ada di postingan absen online-nya tersendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran ataupun tutorial berikutnya.